Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, saya membaca dari ayat yang ke-11, 12 dan ayat 19 dan ayat yang ke-20. Ya. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-11 dan 12, kemudian ayat 19 dan ayat 20. Demikian firman Tuhan. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu pencuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ayat yang ke-19. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Allah, merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada umumnya kalau kita ditanyakan atau kita bertanya kepada orang-orang, apakah yang mereka butuhkan saat ini? Apa yang menjadi kebutuhan terbesar bagi orang-orang yang ada pada saat ini? Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, sebagian orang pasti akan menjawab, saya butuh tubuh yang sehat hari ini. Mungkin ada mengatakan juga, saya butuh pekerjaan hari ini. Saya butuh makanan, bisa menghidupi kebutuhan setiap hari. Dan mungkin masih ada lagi jawaban yang lain dari setiap orang. Saudara-saudaraku, apa yang mereka butuhkan? Mungkin itu jawaban yang keluar dari mulut setiap orang. Saudara, apakah kebutuhan ini salah? Saya percaya kebutuhan ini tidak salah. Tetapi apakah terpikir di hati setiap kita bahwa manusia bukan hanya membutuhkan hal-hal yang sifatnya lahiriah, hal-hal yang sifatnya sementara, tubuh yang sehat, ada makanan setiap hari, ada uang yang bisa dibelanjakan, atau ada pekerjaan yang tetap, ada keluarga yang baik, dan ada semuanya. Adakah kita berpikir bahwa manusia bukan cuma butuh itu? Tetapi ada lagi yang lebih penting di dalam kehidupan umat manusia. Karena manusia bukan terdiri hanya dari tubuh jasmani saja, tapi manusia terdiri dari tubuh jiwa dan roh. Maka ada kebutuhan yang lebih penting selain kebutuhan jasmani. Apakah itu, saudaraku? Kebutuhan jiwa, kebutuhan rohani. Saudara, mereka membutuhkan itu bagi kebutuhan mereka. Mereka membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan setiap mereka. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua orang membutuhkan Yesus. Semua orang membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bukan hanya kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya lahiriah yang sementara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa semua orang membutuhkan Yesus? Saudara, ini yang terjadi di dalam pembacaan kita hari ini. Kita akan coba melihat bersama-sama. Belajar daripada kisah di mana Petrus dan Yohanes pada waktu mereka bertemu dengan seorang lumpuh. Saudara, kalau kita membaca firman Tuhan dari kisah Rasul dari pasal yang ketiga, saudara, di sana menceritakan tentang pada suatu waktu Petrus dan Yohanes mereka pergi ke bait Allah.
Dan pada waktu mereka sedang berada di depan pintu gerbang bait Allah, maka mereka berdua melihat ada seorang lumpuh yang sedang meminta-minta sedekah kepada orang-orang yang datang ke bait Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah orang lumpuh ini? Alkitab tidak menjelaskan namanya siapa. Tetapi Alkitab menjelaskan bahwa sekarang usianya 40 tahun lebih. Dan Alkitab mengatakan sejak kecil dia sudah lumpuh. Sudah boleh dikatakan sudah 40 tahun lebih umurnya. Dan setiap hari orang mengusung dia, membawa dia, ditaruh di depan pintu gerbang bait Allah. Setiap hari dia minta sedekah. Bagaimanakah dengan sikap orang-orang yang lalu lalang pergi ke bait Allah? Saya rasa ada orang mungkin yang bisa memberi, ya memberilah sedekah. Seperti kita misalnya melihat pengemis di pinggir jalan waktu mereka minta-minta, oke dikasih. Cuma sekedar kita memberi. Banyak orang memiliki sikap yang masa bodoh. Ah siapa sih dia? Kasih duit, sudah jalan. Begitu bertahun-tahun saudaraku. Mungkin sekarang dia tidak lagi mengharapkan kalau bisa berjalan dari kelumpuhannya. Dia sudah hopeless. Kenapa? Sudah 40 tahun lebih. Mungkin dia dari kecil mengharapkan kalau boleh dia bisa berjalan. Tapi kenyataannya sekarang orang lumpuh ini tidak bisa berjalan sudah 40 tahun lebih. Setiap hari dia hanya meminta-minta. Tidak berdaya, tidak mampu berbuat apapun. Bukankah secara manusia kasihan orang ini? Bukankah orang lumpuh ini sangat menderita? Bukankah orang lumpuh ini sangat kasihan? Namun saudaraku, ada sikap yang berbeda dengan dua orang yang datang ke bait Allah dan melihat dia. Ya. Siapakah dia itu? Mereka adalah Petrus dan Yohanes. Setelah pada waktu mereka melihat orang lumpuh ini sedang meminta sedekah, maka Petrus dan Yohanes kemudian di Alkitab mengatakan mereka menatap dia. Mereka menatap. Tatapan bukan sekedar cuma lihat begitu, tapi menatap sampai kedalaman hati orang ini. Di dalam diri orang lumpuh ini ada sesuatu yang sedang memang dia perlukan. Di dalam hati orang lumpuh ini ada sesuatu yang sangat penting yang perlu dia isi. Bukan sekedar dikasih makan sedekah, tetapi dia adalah memiliki hati, jiwa yang kosong. Dan jiwa yang kosong itu tidak bisa diisi oleh apapun selain diisi oleh Tuhan Yesus. Maka pada waktu mereka menatap orang lumpuh itu, kemudian Petrus berkata kepada dia, "Lihatlah kepada kami. Lihatlah kepada kami." Maksudnya apa saudaraku? Kenapa mesti melihat kepada mereka? Ada apa di dalam diri Petrus dan Yohanes sampai dia berkata kepada orang lumpuh ini, "Lihatlah kepada kami." Ya namanya orang sudah tidak berdaya, ya mau tidak mau saudaraku, maka orang itu pun melihat. Tetapi dalam penglihatan orang lumpuh ini, di dalam dirinya apa yang sedang diharapkan dari Petrus dan Yohanes? Pasti di dalam ketidakberdayaan dia mengharapkan, wah siapa tahu ini dua orang ini mereka memberikan sesuatu yang mungkin saya harapkan selama ini. Wah siapa tahu mereka mungkin kasih uang yang banyak kepada saya. Atau apa. Tetapi saudaraku pada waktu orang lumpuh ini melihat. Ya. Kemudian mereka sadar. Petrus dan Yohanes ini melihat. Bahwa orang lumpuh ini punya kebutuhan yang begitu dalam akan jiwanya. Tetapi dari pihak si lumpuh, kebutuhan dia hanya belas kasihan, mengharapkan sedekah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kondisi seperti itu kemudian apa yang dilakukan oleh Petrus? Apa yang Petrus katakan pada waktu dia melihat kepada mereka? Saudara firman Tuhan dalam Kisah Rasul mencatat, ya demikian dalam Kisah 3:6. Tetapi Petrus berkata kepada orang lumpuh ini, "Emas dan perak tidak ada padaku." Saudara pada waktu berkata seperti itu, saya percaya mungkin orang lumpuh ini mengatakan, "Ya, enggak ada apa-apanya.
nggak punya apa-apa tapi suruh menatap ya kepada mereka. Tetapi kemudian Petrus melanjutkan, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Nah, sampai di sini mungkin dia juga berpikir, wah, apa yang punya ya sama Petrus ini? Apa yang ada pada mereka, Petrus dan Yohanes? Wah, dia sangat menanti-nantikan. Saudara, seseorang kalau lagi menantikan sesuatu yang itu mungkin membuat dia pasti bahagia, itu rasanya nggak sabar gitu ya. Aduh, cepat Jo kalau begitu. Apa yang ada pada kamu? Petrus berkata kepada dia, apa yang kupunyai kepadamu, kuberikan kepadamu. Ya, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Wah, kaget pasti dia. Loh, selama ini saya nggak mengharapkan saya untuk berjalan. Sudah puluhan tahun saya sudah menyerah. Saya tidak mengharapkan saya bisa berjalan. Tetapi kenapa tiba-tiba ada orang mengatakan di dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Kemudian apa yang terjadi, saudaraku? Mujizat Tuhan terjadi bagi orang lumpuh ini. Ya. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, saudara, ya, lalu kemudian ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia meloncat berdiri, ya, ke sana kemari. Lalu dia mengikuti Petrus dan Yohanes ke dalam bait Allah. Ya. Lalu dia memuji Allah. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Petrus tahu orang lumpuh ini bukan sekadar membutuhkan dia bisa berjalan, tapi terlebih lagi pada saat itu jiwanya bisa diselamatkan. Ya. Saudara, apa artinya kita memiliki segala sesuatu, tapi kalau kita jiwa kita binasa? Nah, karena itu saudara-saudaraku dikatakan di dalam nama Yesus Kristus berjalanlah. Mengapa orang lumpuh ini mengalami mujizat Tuhan? Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus ada kuasa yang luar biasa. Nama Yesus nama yang berkuasa. Karena itu, kenapa orang butuh Yesus Kristus? Orang lumpuh ini butuh Yesus untuk kebutuhan jiwanya, supaya dia tidak binasa. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Mengapa kita perlu Yesus? Siapa itu Yesus Kristus? Di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, di dalam Kisah Rasul pasal 4. Ya, dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-12 di sana. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, nama Yesus nama yang berkuasa. Nah, sehingga kenapa setiap orang butuh Yesus? Karena Yesus adalah jalan keselamatan. Firman Tuhan mengatakan tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya. Bahkan di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 berkata, ya, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus Tuhan kita. Dialah jalan keselamatan satu-satunya. Dialah yang menjadi pusat hidup setiap kita, saudaraku. Yesus adalah jalan keselamatan. Firman Tuhan mengatakan tidak ada nama lain yang berkuasa yang bisa memberikan kita keselamatan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Orang lumpuh ini butuh keselamatan. Maka Petrus dan Yohanes yang sudah mengalami anugerah keselamatan itu, mereka mau membagi, mau menceritakan,
mau menyampaikan kepada orang lumpuh ini bahwa dia butuh Yesus Kristus. Selain itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus bukan hanya jalan keselamatan, tapi dialah juru selamat setiap kita. Filipi 3 ayat 20 berkata, karena kewarganegaraan kita ada di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ini adalah kebenaran firman Tuhan. Mengapa orang butuh Yesus? Karena Yesus adalah juru selamat. Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Alkitab hanya mengatakan, yang bisa menyelamatkan kita dari kehidupan kebinasaan hanyalah Yesus Kristus. Karena dia adalah Tuhan. Dialah pusat kehidupan setiap kita. Dialah juru selamat kita. Tanpa dia kita binasa. Tanpa dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ini seperti Yohanes katakan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahkan di dalam bagian yang lain ya, dikatakan di sana. Yohanes 14 ayat yang ketiga berkata, dan apabila aku telah pergi ke situ, aku akan datang kembali ya. Aku pergi ke situ menyediakan tempat bagi kamu. Aku akan kembali menjemput kamu, membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Yesus adalah juru selamat. Dia telah datang ke dalam dunia rela mati di atas kayu salib, namun dia bangkit dari kematian. Dia naik ke sorga, menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepada dia. Yesuslah juru selamat satu-satunya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ada satu kisah nyata. Suatu hari ada seorang pemuda yang baru saja menyelesaikan tugas kemiliterannya yang bernama Roger Sims. Lalu Roger ini dalam perjalanan pulangnya, dia ini hendak menumpang kendaraan yang akan melewati daerah di mana dia tinggal. Dia sudah mengangkat tangan beberapa kendaraan, namun tidak ada kendaraan yang mau berhenti untuk memberi tumpangan bagi dia. Tak lama kemudian tiba-tiba datang sebuah mobil. Ya, wah ini mobil yang sangat bagus, mobil mewah. Lalu berhentilah di depan dia. Dan di dalamnya ada seorang yang sudah parubaya berkata, nak, kamu mau pulang arah ke sana? Kebetulan bapak ini dia mau pulang ke arah Chicago. Oh iya, mari nak, silakan naik. Lalu naiklah perwira ini. Kemudian mereka ngobrol-ngobrol di dalam mobil. Ya, setelah mereka berbincang-bincang, lalu saling mengenal. Oh ini namamu siapa nak? Nama saya Roger. Ya. Kamu dari mana? Saya baru selesai tugas kemiliteran dan hendak pulang. Baru kemudian Roger bertanya, Bapak namanya siapa? Bapak ini kemudian mengatakan, nama saya Hanover. Ya, Hanover. Lalu kemudian ternyata dia seorang pengusaha, orang yang kaya. Ya. Nah, saudara, dalam perjalanan ini mereka bercakap-cakap. Sementara bercakap, di dalam hati ada satu gerakan yang luar biasa. Saudara berkata, ceritakanlah Yesus. Ceritakanlah kepada dia. Wah, bergumul si Roger. Mau cerita atau tidak? Mau cerita kepada orang dewasa, orang kaya lagi. Wah, apakah dia bisa terima? Tapi ada satu desakan yang begitu kuat. Ceritakanlah Yesus kepada dia. Kamu harus ceritakan atau sama sekali tidak? Kemudian sudah hampir mendekati kota. Roger ini akan turun. Lalu dia berkata, Pak, bolehkah saya menceritakan sesuatu kepada Bapak? Oh silakan. Singkat cerita, Roger menceritakan tentang siapa itu Yesus. Yesus adalah juru selamat yang telah datang ke dalam dunia rela mati menderita. Dia bangkit. Dialah jalan keselamatan. Roger berkata, apakah Bapak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya? Waktu selesai ngomong, tiba-tiba mobil itu dibanting setirnya ke pinggir. Wah, sudah kaget. Aduh, apakah karena saya menceritakan ini? Wah, saya dituruni tengah jalan. Dia lagi shock. Tapi tidak lama setelah dia berhenti mobilnya, lalu bapak ini, Pak Hanover, dia tertunduk di setir mobil, lalu di situ dia menangis. Dia menangis, saudara. Lalu di situ kemudian dia berdoa, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Singkat cerita selesai itu, dia sudah mulai tenang.
Dia sudah punya rasa hati sukacita. Dia bilang, terima kasih. Kamu telah menceritakan sesuatu yang selama ini memang dia ingin dengar. Tak lama kemudian akhirnya Roger turun di tempat dia. Kemudian Pak Hanover ini melanjutkan ke Chicago. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian, 5 tahun berlalu. Ya, sebelum Pak Hanover ini Roger turun dari mobil, dia memberikan kartu nama kepada dia. Dia katakan, kalau engkau ada waktu ke Chicago, jangan lupa mampir ke kantor saya. Singkat cerita Bapak sekalian, 5 tahun. Setelah 5 tahun berlalu, kemudian satu saat ada bisnis mau ke Chicago, Roger kemudian pergi ke Chicago. Lalu dia melihat satu gedung yang begitu mewah. Dia masuk ke dalam gedung itu. Tanya kepada resepsionis, apakah Pak Hanover ada? Resepsionis mengatakan, engkau tidak akan bisa bertemu dengan Pak Hanover. Tetapi karena engkau kenalannya, mari saya antarkan kepada istrinya. Dibawalah dia bertemu dengan istrinya. Wah, istri juga kaget. Bagaimana Anda bisa ketemu dengan suami saya? Coba ceritakan. Kapan itu? Dia mengatakan, 5 tahun yang lalu, tanggal 7 Mei, pada waktu dia memberikan tumpangan kepada saya. Di dalam perjalanan, saya menceritakan tentang Yesus. Dan Pak Hanover kemudian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Wah, lu dengar itu kemudian saya mengatakan, terima kasih. Terima kasih. Saya dilahirkan dari keluarga Kristen. Tapi suami saya bukan orang Kristen. Saya sudah berdoa begitu lama agar suami saya boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Saya bersyukur. Ternyata dia sudah percaya. Dia mengatakan, setelah menurunkan engkau di tengah jalan, terjadi kecelakaan yang sangat tragis. Suami saya tidak pulang ke rumah, dia meninggal. Namun Bapak Ibu sekalian, istrinya ini merasa lega, bersyukur kepada Tuhan. Karena Roger mengambil kesempatan menceritakan siapa itu Yesus. Pak Hanover menerima anugerah keselamatan. Sudah setiap kesempatan yang ada, banyak orang yang butuh Yesus. Maka setiap kita juga bisa menyampaikan itu. Yesus adalah juru selamat kita. Antara lagi saudaraku, mengapa banyak orang butuh Yesus? Karena Yesus adalah pusat kehidupan. Yesus berkata, aku datang supaya kamu mempunyai hidup yang berkelimpahan. Saudara, Yesus memberikan kita jaminan kehidupan. Bukan hanya di dalam dunia ini pada waktu kita mengikut Yesus. Maka hidup kita akan diberikan hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Hidup penuh dengan ketenangan. Hidup penuh dengan sukacita. Tapi terpenting dia adalah pusat hidup kita. Kehidupan yang kekal. Pada waktu kita akan meninggalkan dunia ini, kita memiliki tempat yang Tuhan sediakan bagi kita di sorga. Yesuslah satu-satunya. Itulah sebabnya saudaraku, setiap orang butuh Yesus. Setiap orang butuh Yesus. Orang yang percaya pun tetap setiap waktu kita butuh Yesus. Karena perjalanan hidup kita banyak sekali pergumulan, banyak persoalan. Kita membutuhkan Yesus supaya kita memiliki hidup yang tenang, hidup yang kuat, hidup yang penuh pengharapan. Apalagi saudara-saudaraku, orang yang belum mengenal Tuhan lebih membutuhkan Yesus agar mereka punya pengharapan, mereka punya jaminan kehidupan yang kekal. Bapak sekalian, saya tutup perenungan ini dengan satu kisah. Ada 2 orang penulis yang bernama Greg Nelson dan Phil McHugh. Satu kali 2 orang ini sebagai penulis lagu-lagu rohani, mereka pergi ke restoran. Sesampai di restoran, kemudian mereka melihat pelayan-pelayan, mereka bisa melayani dengan baik. Tetapi ada sesuatu yang berbeda di hati kedua orang ini. Mereka melihat kedalaman dari hati para pelayan. Mereka bisa melayani dengan baik, tapi mereka melihat seperti ada kesedihan, ada kesepian di hati pelayan ini. Lalu mereka kemudian keluar restoran itu, pergi lagi coba mencari restoran yang lain. Mereka memperhatikan orang-orang yang ada di restoran itu. Mereka memperhatikan para pelayan yang ada. Mereka semakin melihat begitu banyak jiwa-jiwa yang kosong. Banyak kepedihan yang ada di hati orang-orang ini. Lalu setelah mereka keluar dari restoran, mereka berkata, mereka butuh Yesus.
Mereka butuh Yesus. Terinspirasi dengan kebutuhan itulah mereka menuliskan sebuah lagu yang begitu indah. Ya, nanti akan lagu ini kita akan dengarkan. Judulnya People Need the Lord. Orang butuh Tuhan. Orang butuh Tuhan. Every day they pass me by, I can see it in their eyes. Empty people filled with care, headed who knows where. On they go through private pain, leaving fear to fear. Louder hides their silent cry, only Jesus Christ. People need the Lord. The open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize people need the Lord? To take His life to a world where wrong seems right. What could be too great a cause for sharing life with one who's lost? Through His love, our hearts can be. The grief they bear, they must hear the words of life. Only we can share. People need the Lord. People need the Lord. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Pianis boleh mainkan pujian ini dengan lembut. Setiap kita membutuhkan Yesus. Baik Bapak Ibu Saudara yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, di dalam kehidupan setiap kita membutuhkan Dia. Berdoalah selalu minta Yesus untuk senantiasa menuntun kehidupan setiap kita. Berdoalah kepada Yesus untuk senantiasa menjaga, melihara, menyertai kehidupan setiap kita, untuk memberikan kekuatan kepada kita menjalani kehidupan ini. Terlebih lagi setiap kita yang sungguh-sungguh mau membutuh Dia di dalam hidup kita.
Setiap kita butuh anugerah keselamatan. Saat ini jikalau kita rindu membuka hati kita untuk datang kepada Yesus, undanglah Dia untuk masuk dalam hati setiap kita, untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat setiap kita. Supaya sungguh-sungguh hidup kita diperbaharui, supaya kita boleh menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengatakan tidak ada nama lain di mana kita boleh diselamatkan, hanya nama Yesus Kristus. Itulah kebenaran firman Tuhan. Kiranya setiap kita, Bapak Ibu yang ada di rumah, yang mendengarkan siaran ini melalui radio Sumber Kasih, bagaimanakah hati kita, jiwa kita saat ini? Sungguh setiap kita membutuhkan Yesus. Undanglah Dia untuk masuk di dalam hati setiap kita. Undanglah Dia untuk terus memimpin kehidupan setiap kita. Dan mari setiap kita yang sudah mengalami anugerah itu untuk juga boleh memberitakan kepada orang lain, karena banyak orang yang membutuhkan Yesus. Setiap kita rindu mereka boleh mengalaminya. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih karena Engkau Bapa di surga telah mengutus putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia, rela mati menderita, mati di atas kayu salib, namun Engkau bangkit naik ke surga menyediakan tempat buat kami, setiap orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk jaminan hidup kekal yang Kau sediakan bagi kami orang yang percaya. Karena Engkau lah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau lah jalan keselamatan bagi setiap kami orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih karena kami memiliki Engkau ya Tuhan. Tuhan pakai kami semua untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.